Tadinya saya rumah ngontrak rumah sepetak. Puyeng kepala saya setiap kali mau bayar kontrakan. Saya selalu mikir terus, kerja keras. Bagaimana caranya buat bisa bayar kontrakan rumah. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini nggak keberatan ya saya bilang apa namanya, Rasil adalah tempat lahirnya Mas Adit ya. Memang benar. Terutama debutnya sehingga bisa dikenali mana-mana. Masya Diundang Allah. di acara TV di Kick Andy, di acaranya Deddy Kobuzer, di mana lagi? Hampir semua Denny acara Cagur, ya. Denny ya, Cagur, Mbak Im Wong. Baim Wong, Masya Masya Allah. Allah. Itu barokah karena kita banyak berbuat baik kepada orang yang susah, orang miskin, sehingga Mas Adit dimudahkan dalam hal umroh gratis. Masya. Bahkan itu waktu mau diundang ke Amerika terus nggak jadi ya, Iya, karena pandemi ya. iya betul. Itu orang Amerika dengar dari mana tentang rumah makan gratis tuh? Dari Facebook. Dari Facebook. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Adit. Selamat datang di tempat kelahirannya Mas Adit nih, Masya Allah. Rasil. Bisa diceritakan arah mula di Rasil gimana cerita? Ya, alhamdulillah. Dulu waktu awal-awal pertama kali mendirikan rumah makan gratis, saya masih dalam kondisi yang betul-betul harus sabar. Iya. Bayangkan dia bayar kos saja rumah kontrakan 500.000 aja nggak sanggup. Mau bikin rumah makan gratis gimana coba logikanya itu? Masya Allah. Tapi ada aja ya rezeki ya. Jadi teringat kisah dulu ya, kenangan-kenangan terindah yang pernah Allah berikan ya, Masya Allah. Ngontrak rumah sepetak, banyak utang, harus banyak yang perlu dipikirkan, banyak yang perlu dibayar. Harus bayar kontrakan, punya hutang, terus Allah malah pertemukan dengan seorang yang lebih susah, yang harus saya bantu. Dan itu terkadang tidak masuk logika. Bahkan saya sempat pernah dibilang orang gila, gitu. Dia banyak hutang, dia ngontrak gitu, tapi memberi makan setiap hari. Nah itu, ya saya jalanin saja hidup ini. Saya bilang, alhamdulillah atas izin Allah, Allah pertemukan orang-orang baik. Wasilah dari radio silaturahim, saya diundang, alhamdulillah pertama kali. Jadi rumah makan gratis ini pertama kali itu diundang oleh media itu radio silaturahim. Sebelum masuk TV, sebelum viral, sebelum kemana-mana. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Banyak pendengar radio silaturahim yang membantu rumah makan gratis. Pertama kalinya dari awal sampai sekarang bahkan sampai sekarang istiqomah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dulu itu saya itu pernah kehabisan, bingung apa yang mau dimasak, apa yang mau dibelanjakan. Tiba-tiba Allah datangkan seseorang untuk mengundang saya siaran di radio silaturahim. Saya datang. Saya cuma cerita aja. Tadi awalnya saya gugup, deg-degan juga pertama kali soalnya. Deg-degan, enggak pernah masuk radio, enggak pernah masuk TV, enggak pernah kemana-mana kan gitu kan. Nah, tiba-tiba diundang kayak gini kan kita deg-degan kalau ditanya-tanya gitu. Ya ngomong apa adanya aja gitu. Dan alhamdulillah, Masya Allah. Sampai pas ini jujur nih, saya pas pulang ke rumah itu, saya nanya ke istri, "Dek, tadi kakak ada salah ngomong nggak ya?" Takutnya salah ngomong gitu kan, masuk media soalnya, masuk radio. Enggak, gitu. Istri kan dengerin radio silaturahim juga. Dia dengerin ya. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, kalau nggak ada salah ngomong gitu. Ya, kadang kan kita manusia ya, kadang-kadang kita salah ngomong. Gitu. Karena yang kita kejar itu ya akhirat ya, bukan dunia gitu. Kalau masuk TV, masuk radio gitu, ya itu cuma sekedar sarana untuk kita melakukan amal soleh. Nah, akan tetapi tetap tujuan kita fokus pada tujuan awal kita ibadah, yaitu mengejar akhirat. Gitu. Jangan sampai kita yang sudah masuk TV, masuk radio, jadi asbab untuk menjadikan kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Ya, Iwan Hananohat, kami masih bersama Mas Adit Prayoga. Dia adalah penggagas rumah makan gratis yang sekarang sudah ada banyak cabang-cabangnya. Di antaranya misalnya di Ciangsana, ada juga di Cilangkap Baru,
ada juga di Pasar Minggu, di mana Kalibata ya, dekat rel kereta api situ. Kemudian ada Duren 3 di depan Rumah Sakit Siloam. Kalau kita lihat di Facebook atau di TV, kelihatan Mas Adit ya sekarang udah enak. Pergi ya umroh, enak bolak-balik, udah ada mobil, ada rumah. Tapi kalau ngeliat perjuangannya, luar biasa. Pernah saya diajak ke seorang kakek yang sakit sendirian. Mas Abid nyuapin ngasih, kita masuk ke dalam, ya Allah, namanya rumah nggak ada sirkulasi udaranya nggak bagus, dia sakit, itu aromanya, masya Allah, luar biasa. Tapi Mas Adit dengan sabar menyuapi, belum lagi nenek, belum lagi ayahnya itu sakit, tapi maunya sholat di masjid, nggak bisa jalan, digendong sama Mas Adit, digendong Masya Allah. ke mana? Ke masjid tuh. Karena dia nggak bisa jalan, tapi maunya sholat di masjid. Tuh kayak gitu-gitunya tuh, aduh, nggak setiap orang bisa itu ya Mas Adit ya. Belum lagi nenek-nenek yang gendong-gemblongannya nggak bisa ditinggi kan, menyapu jalan ya. Iya. Itu dibawa-bawa kan berat. Soalnya kalau ditaruh ini ya ke botol aquanya udah butut itu bisa dicuri orang katanya. Iya. Jadi dibawa-bawa itu ya, padahal berat ya. Iya. Padahal kakinya luka. Iya. Lalu Mas Adit ke rumahnya, menyantuni dia tiap bulannya. Alah. Jadi sekarang rumah makan gratis ini sudah di mana saja ya? Alhamdulillah, rumah makan gratis sekarang ini sudah ada di Ciangsana, Cilangkap, Pasar Minggu, Duren 3, Jakarta Selatan, terus di daerah-daerah lain juga ada. Tapi itu bukan cabang saya pribadi, itu mitra, teman. Bedanya mitra dengan sendiri apa? Jadi ada orang yang terinspirasi dengan rumah makan gratis, dia punya lahan, dia punya tempat, dia pengen buka di daerahnya. Ya alhamdulillah buka di Purwokerto, buka Mas di Adit sebagai konsultan Madiun. kali gitu ya? Ya untuk konsepnya kita kasih tahu. Tapi saya ngomong, saya bukan orang kaya yang bisa ngasih modal. Ngasih modal buat beli beras setiap hari, buat belanja setiap hari. Gitu. Kalau mau ngikutin ya nggak apa-apa, ngikutin kita konsep kita ini. Siapa saja boleh makan, siapa saja boleh. Kalau mau ngasih beras silakan. Ini tempat sedekah, insya Allah tepat sasaran dan amanah. Gitu. Yang paling banyak ditanya oleh pendengar hasil adalah, itu tiap hari ngasih makan orang dengan menu yang ada daging, ada ikan, ada sayur, ada buah, minuman segar-segar gitu. Dari mana uangnya? Sementara Mas Adi sendiri kan bukan orang kaya gitu kan, boleh dibilang. Ya ini uangnya itu pure dari Allah ya. Saya pernah ngasih istri 100.000. Istriku bilang, Abi besok mama mau datang, mama udah ngomong mau minjem duit 100.000. Kasih aja sayang. Mau minjem duit 100.000, kita cuma ada duit 100.000 gitu. Ya dikasih aja nggak apa-apa gitu. Kasihin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kasihin aja gitu. Jam 10 pagi mama datang, tiba-tiba jam setengah 1 habis pulang dari masjid, itu ada yang nelpon mau beli murotal Al-Quran 2 unit. Pendengar hasil 2 unit mau diminta dianterin ke Pasar Minggu. Datanglah saya ke Pasar Minggu, ngajak istri naik motor. Setelah datang ke Pasar Minggu, sampailah di situ, saya kasih ini Bu murotal Al-Qur'annya, cara penggunaannya. Terus dia beli 2 unit, dia bayar. Setelah dia bayar, saya mau pamit pulang, ibunya bilang, "Nah Adit, masih buka rumah makan gratis?" "Masih Bu." "Bisa enggak tunggu sebentar, nunggu anak ibu?" Tadi ibu nyuruh anak ibu keluar, bentar lagi dia pulang. "Bisa Bu." Ya udah, saya tungguin. Setelah anaknya pulang, bawa duit 5 juta. Disuruh ibunya ke ATM. "Mas Adit, ini ada uang 5 juta, yang 3 juta ibu sedekah, yang 2 juta buat Nak Adit ya," katanya gitu. "Ya Allah Bu, ini beneran buat saya Bu?" "Ya, buat Nak Adit ya." "Makasih banyak Ibu ya," saya bilang. "Alhamdulillah ya Allah." Nah, itulah rezeki datang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Jangan pelit sama orang tua, jangan pelit gitu. Terkadang secara logika kita yang punya duit 100.000 ya sangat berat sekali. Apabila kita harus mengeluarkan 100.000 gitu. Padahal rezeki itu sudah Allah takar dan tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah tertukar atau kemana-mana atau pergi-pergi gitu, lompat-lompat sumpama. Nah itu kita kejar-kejar terus. Gitu. Kalau memang bukan rezeki nggak akan dapat. Kalau memang rezeki pasti akan dapat. Dan saya ingat betul
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi kalau kita sedekah cuma 1, bagaikan tumbuh menjadi 7 tangkai. Allah lipat gandakan, Allah tambahkan. Tumbuh lagi 100 butir. Allah ganti 700 kali lipat. Dan ini kisah nyata betul-betul. Istri ngasih ibu, mama mertua 100.000. Allah kasih 5 juta. Yang 3 juta untuk rumah makan gratis, yang 2 juta buat istri. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah rezeki datangnya tak disangka-sangka. Tadinya saya rumah ngontrak rumah sepetak. Puyeng kepala saya. Setiap kali mau bayar kontrakan, saya selalu mikir terus, kerja keras. Bagaimana caranya buat bisa bayar kontrakan rumah. Sekarang alhamdulillah, saya diundang oleh Radio Silaturahim. Ada salah satu pemilik radio ini, Masya Allah. Masih keluarga ya, adik dari pemilik Radio Silaturahim. Iya, Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim namanya. Ini saya dikasih tempat tinggal gratis. Saya pikir tempat tinggalnya ya seperti apa. Ini rumah 2 lantai, pinggir jalan, Masya Allah, Masya Allah. Jalan besar lagi ya. Buka rumah makan gratis Cilangkap. Di situ, rumah tahfiz Quran. Sekarang berkembang. Itu rumah tahfiz Qurannya, rumah makan gratisnya. Sekarang bangun masjid. Masya Allah. Ini bangun masjid ini mustajab juga nih, ajaib juga nih, Masya Allah. Saya nabung duit sampai tahun 2022, tahun kemarin, terkumpul lah duit sebanyak kurang lebihnya itu sekitar 300 jutaan. Saya beli tanah, terus bilang ke istri, bilang ke mertua, Adit beli tanah ini bukan buat bangun rumah, bukan buat bangun apa-apa, tapi sudah diniatkan mau dijadiin amal jariah. Mau bangun masjid. Nah, bismillah, mohon doanya. Akhirnya didukung lah sama keluarga-keluarga, bismillah. Terus nanya-nanya sama tukang, ada tukang namanya Pak Rudi. Pak Rudi kalau bangun masjid bikin pondasinya dulu, tapi kira-kira biayanya habis berapa? Sekitar 30 juta Mas Adit. Oke. Pondasinya aja ya. Bismillah lah, nyari duit lagi. Setelah beli tanah, udah lunas beli tanah, cari duit 30 juta. Masya Allah, seminggu dapat 30 juta. Bagaimana tuh bisa 1 minggu dapat, Masya Allah. Gimana caranya itu? Saya ngomong ke orang-orang, ngomong ke Facebook juga, ngomong, bismillah, ini tanah sudah saya beli. Sekarang saya mau bangun pondasinya dulu, bismillah. Butuh duit 30 juta. Siapa yang mau bantu 100.000, 50.000? Allah tidak nilai nominal, tapi Allah lihat keikhlasan kita. Jadi Allah itu tidak akan pernah melihat nominal, gitu. Tapi yang Allah lihat keikhlasan kita. Nah, yang mau wakaf secara ikhlas silakan, boleh banyak, boleh sedikit, terserah dia sesuai kemampuan. Akhirnya terkumpul. Berapa meter tanahnya itu? 400 meter. Besar alhamdulillah. Lokasinya di seberang Mall Ciputra Cibubur. Saya bangun masjid di situ. Gak jauh dari sini lokasinya. Nah, saya bangun masjid, terus bikin pondasi awalnya. Nyari duit 30 juta. Setelah terkumpul 30 juta, saya kasih Pak Rudi. Pak Rudi, ini uang 30 juta. Silakan Pak Rudi bikin pondasi. Terus saya dapat dapat undangan. Dapat undangan untuk siaran ke Bali. Saya datang ke Bali. Siaran apa itu? Di TV? Media ya. Nah, akhirnya begitu pas saya pulang dari Bali, tiba-tiba saya lihat, loh, kok sudah ada dindingnya? 30 juta. Kirain pondasi ini doang, ini kan cuman 1 kilan aja ya? Iya, pondasi cuma segini kan kirain. Lah, ini kok ada dindingnya udah tinggi kan? Saya ngomong, Pak Rudi, gimana ini kok? Dinding-dinding semua ini. Saya bilang gitu. Iya Mas Adit, alhamdulillah ada yang ngasih semen, ada yang ngasih pasir, ada yang ngasih besi. Kadang material juga nggak mau dipintain duit. Ya Allah, itulah kuasa Allah. Ketika kita bangun rumah ibadah, rumah Allah ini datangkan. Walaupun dia non Muslim, ada yang non Muslim malah. Non Muslim menggratiskan besi itu kan kadang-kadang nggak masuk logika, nggak masuk akal gitu. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah.
Nah, sekarang sudah jadi masjidnya. Saya kasih nama Masjid Ka'bah Rumah Makan Gratis. Nah, karena bentuknya kayak Ka'bah, masjid itu 2 lantai. Masjidnya 2 lantai. Terus saya jalan-jalan, ngajak anak istri jalan-jalan ke mall. Saya lihat mall hampir setiap ruangan itu ada AC-nya. Saya rada-rada meriang, ini batuk-batuk nih. Masjid kayaknya harus pasang AC yang biar adem gitu. Mall aja punya AC gitu. Toiletnya bagus, gratis, ya kan. Nah, akhirnya yaudah, saya pulang, saya datang ke masjid, saya bilang ke Pak Rudi, ini kayaknya masjid harus pasang AC deh. Bismillah, mudah-mudahan ada yang mau ngasih kayak apa mau beli gitu kan. Nah, itu, Bismillah. Terus karpet juga. Saya lihat karpet di Masjid Anikmah Citragen Cibubur, itu masjidnya bagus. Karpetnya tebel banget. Jadi kita sujud itu enak ya kan? Sujud nyaman gitu. Sholat jadi nyaman. Saya tanya ketua DKM-nya, Pak Ramdan, ini harga karpetnya mahal nggak? Lumayan Mas Adit. Boleh nggak minta nomor HP yang punya yang masang karpet ini? Saya mau masang karpet juga di masjid. Bismillah. Buat masjid yang Mas Adit bangun. Iya. Ya udah, kasih nomor HP. Datanglah orang karpet, diukur-ukur, dinominalkan 56 juta harga karpet. Untuk seluruh lantai. Iya, sudah diukur semua. Bismillah. Saya bilang ke yang punya karpet, sangat mudah bagi Allah. Bismillah. Sangat mudah bagi Allah. Bismillah. Semua punya Allah. Mudah-mudahan nanti Allah datangkan secepat mungkin. Pokoknya diukur, setelah diukur ini siapin aja dulu karpetnya. Waktu itu belum ada uang tuh. Belum ada uang. Bismillah. Saya posting di Instagram. Saya minta tolong tim Rumah Makan Gratis untuk bikinkan flyer, bikinkan apa tuh? Itu apa namanya? Yang tulisan-tulisan itu. Wakaf karpet. Bismillah. Untuk masjid Rumah Makan Gratis. Bismillah. Yuk kita patungan. 10.000 enggak apa-apa. 5.000, yang penting ikhlas. 1 juta, 10 juta enggak jadi masalah. Silakan yang mau wakaf. Terkumpul, langsung dapat. Selama 1 hari nge-share di Instagram dapat 18 juta. Besoknya dapat lagi. Besoknya dapat lagi. Enggak nyampe 1 minggu lunas. Enggak nyampe 1 minggu. Lunas karpet. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah ada karpet. Nah, terus saya lihat orang kaya. Pernah ada orang kaya ngundang saya ke rumahnya. Saya lihat di rumahnya ada lampu kristal. Lampu kristal itu lampu kayak di istana-istana gitu. Saya pikir ini masjid kalau dipasang lampu kayak gini Bagus juga ya. akan terang, bagus, indah, dan dinikmati oleh jamaah yang sholat. Kalau ini kan rumahnya dia, yang dinikmati cuma dia aja sama tamu. Ya kan, tamu yang datang ke rumahnya. Ini tamu-tamu Allah. Ini harus kita muliakan ini. Bismillah. Pokoknya saya mau punya lampu kristal buat masjid. Nah, saya ngajak lagi. Dapat pula. Alhamdulillah. Sekarang masjid jadi mewah. Jadi mewah. Masya Allah. Ini masjid tanpa modal. Bangun masjid. Benar. Biasa kan kalau di kampung saya, kalau bangun masjid itu Pak Haji yang punya tanah luas, orang kaya, pejabat gitu kan. Nah, ini terbukti. Saya ngejalani. Jadi saya menceritakan saya sendiri nih. Bukan menceritakan orang lain yang Masya Allah, ini Pak Haji bangun masjid mewah, besar, megah. Ini enggak. Saya mencoba-coba. Bismillah. Barangkali aja saya bisa bangun masjid. Nah, ternyata bisa. Dan siapapun bisa. Sangat mudah. Gitu. Masya Allah. Jadi kita itu enggak boleh mengeluh, enggak boleh menyerah. Allah aja enggak ada mengatakan di dalam Al-Quran, aku ciptakan hamba-hambaku ini miskin-miskin. Gitu. Tidak mampu, miskin gitu kan. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Yang Allah ciptakan itu manusia yang berkelebihan harta dan berkecukupan. Nah, jadi kita ini dikasih kelebihan sebenarnya, dikasih kecukupan. Nah, kalau untuk membesarkan agama Allah, menolong agama Allah, membesarkan syiar Islam, ini radio silaturahim kan tiap hari dakwah terus, nggak pernah maksiat-maksiat ya kan. Nah, kita bantu besarkan dengan jari-jari kita aja kita bisa dapat amal jariah. Kita posting video ini, kita share ke Facebook, ke grup-grup, ke WhatsApp, kemana-mana, dapat amal jariah. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Ketika kita setelah nge-share, kita bagikan kemana-mana, ke saudara-saudara, ke keluarga, tiba-tiba pulang-pulang meninggal. Gitu. Ada 2 malaikat. Yang satu malaikat mau jemput ke neraka, yang satu ke surga. Allah suruh timbang amal solehnya. Nah itu. Sebelum dia meninggal, itu yang akan menjadi pemberat. Jadi kalau di masa muda kita sholat 5 waktu, puasa, rajin, ibadah.
detik-detik mau meninggal maksiat, ya detik-detik meninggal itulah yang akan berat timbangannya. Nah, ini detik-detik meninggal dia melakukan amal soleh, amal jariah, kebaikan. Nah, makanya jangan pernah kita meremehkan murka Allah ya, jangan nauzubillah min dzalik. Jangan pernah kita. Jadi merasa, wah amalan saya kan udah banyak nih. Coba-coba aja korupsi ya kan, misalkan gitu kan. Korupsi uang rumah makan gratis misalkan. Ini ada donasi, kita korupsiin misalkan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Entah pulang dari radio silaturahim kita meninggal, atau malam kita meninggal, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu teruslah beramal soleh dan jangan pernah bosan melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan amal soleh inilah yang akan menolong kita ketika kita meninggal. Karena ada kisah nyata juga. Ada orang kota wisata namanya Ibu Rita. Jadi Ibu Rita ini hari Kamis nelpon saya. Hari Kamis, Mas Adit, di bulan Ramadan ini ada program apa? Program bagi-bagi sembako, Bu, saya bilang. Kapan? Besok. Oh, besok Jumat. Iya. Ya udah, saya ikut 20 paket. Satu paketnya berapa, Mas? Kayak tahun lalu ya. Dia jadi tiap tahun itu bantu. Satu paketnya 100.000. Jadi satu paket 100.000 kita jadiin paket sembako, kita bagi-bagiin ke yang membutuhkan, fakir miskin. Nah, akhirnya dia pesan 20. Dia kirim transfer uang ke yayasan 2 juta. Saya ambil uang 2 juta, saya belikan saya jadikan paket sembako, saya suruh kakak ipar saya nganter ke rumahnya. Nah, itu. Dia minta didoain. Mas, saya minta didoain meninggal di hari Jumat, Mas, katanya. Besoknya hari Jumat meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanya saya takut. Takut doanya terkabul ya kan. Jadi kalau yang sedekah di rumah makan gratis jangan minta doa di hari Jumat. Nah, kalau dia hari Kamis nyumbang, besok nanti meninggal. Nah, itu dan itu nyata. Kisah nyata ini. Ibu Ritanya meninggal. Jadi sembakonya belum sempat dibagiin, baru dikirim ke rumahnya di hari Kamis. Hari Jumat meninggal. Masya Allah, meninggal di hari Jumat. Dan dalam keadaan sedekah. Dan saya menjadi saksi. Saya menjadi saksinya. Gitu. Amal kebaikannya, saya saksinya gitu. Masya Allah Ibu Rita. Insya Allah Allah terima di surga. Amin, amin. Amin ya Allah. Oke, Iwan dan Awad, kami masih berbincang-bincang dengan Mas Adit Prayoga. Beliau adalah penggagas rumah makan gratis yang sekarang usianya sudah berapa tahun ya? Rumah 30. 30 tahun? Iya. 30 tahun belum lama ya? Belum. Padahal beliau ini dulunya untuk bayar kos-kosan aja susah bener, cuma 500.000 rupiah. Tapi mereka terus sambil juga bayar kos-kosan, sambil juga untuk bagaimana rumah makan gratis tapi hidup tetap tersedia, makanan-makanan, daging-daging, ikan, sayur. Tiap hari penuhnya selalu gitu ya. Ini Mas Adi juga pintar masak ini. Masya Allah. Jadi daging, ada dagingnya, ada ikan, ada sayur, ada buah begitu ya? Iya. Jadi bukannya kaleng-kaleng gitu menunya ya? Iya. Menunya juga menu-menu enak. Siapa saja pengunjungnya, Mas Adit? Tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, supir angkot, ojek online. Jadi kemarin ini kan istri saya kan baru lahiran. Ya. Saya kan uang saya habis buat biaya lahiran, lumayan mahal. Walaupun normal juga lumayan mahal biaya melahirkan. Nah, jadi tim rumah makan gratis bagian dapur itu kan yang bagian belanja minta duit belanja ke saya. Saya ngomong, waduh Pak Rohim, saya nggak punya uang sama sekali Pak Rohim, habis uang saya. Gitu. Akhirnya ya gimana Mas? Utang kita udah mulai banyak katanya gitu. Utang di mana? Utang belanja, utang di Pasar Munjul. Oh, Pasar Munjul. Jadi kita tuh biasanya belanjanya di Pasar Keramat-Jati, Pasar Induk. Kalau cash, kalau ngutang di Munjul, Pasar Munjul sini deket. Nah, jadi utangnya udah mulai banyak gitu. Ya udah, Bismillah lah mudah-mudahan. Yang hari ini belanja berapa? 1.700.000 kasbon. Ya udah. Ya pas siang-siangnya datang orang baik. Waktu itu saya tuh kenalnya sama Ustadz Dery Sulaiman, namanya Pak Haji Martin. Pak Haji Martin. Nah, Pak Haji Martin ini pengusaha muda, founder Eco Racing yang PT Best itu, yang itu, PT Best lah itu. Nah, itu. Jadi dia datang ke masjid rumah makan gratis, pengen ketemu saya, ya dah, ketemu. Masya Allah Mas Adit, ini masjid mewah katanya, nyaman saya nih katanya, tiduran di masjid ya, sholat, ngaji, baca Quran, nyaman betul dia. Nah, terus ngajak saya ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol terus dia nanya, jadi gimana Mas Adit, hari ini belanja ada uangnya? Ya ada, saya bilang. Terus gimana dong?
Ya ngutang. Hmm. Berapa ngutang? 1.700.000. Hmm. Nah, itu. Tapi kalau mau nyumbang ke transfer kemana? Ke yayasan. Mas Adit punya yayasan tapi nggak ada uangnya. Bisa dicek saya bilang. Jadi duit yayasan itu bisa dicek di internet banking, bisa. Nah itu. Jadi kita tuh selalu 0 rupiah. Jarang sekali ada duit. Bener. Pernah ada orang mau minjem duit. Nge-WA saya. Mau minjem duit. Berapa? Mau minjem duit 50 juta. Hmm. Saya ngomong, mohon maaf sekali Pak. Uang di rekening saya, di istri saya, di yayasan, di masjid, nggak ada segitu nominalnya. Kayak kalau misalnya mau minjem duit segitu, nggak punya. Bahkan yang punya, yang rumah makan gratis, ini semua yang karyawan, yang kerja, nggak ada semua duit segitu. Mereka Bener. dapat gaji nggak sih karyawan? Mereka tuh relawan, Hmm. relawan, tapi dapat ini rezeki tak disangka-sangka. Nah itu. Karyawan-karyawan ini dapat gaji juga, gitu. Tapi yang gaji Allah langsung. Nah, Jumat berkah, nggak ada gaji bulanan soalnya. Nggak ada gaji bulanan. Nggak ada ya? gaji bulanan. Jumat berkah. Nah, bagaimana Adit memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening rumah makan gratis? Bagaimana tuh misahinnya? Kalau pribadi ya pribadi. 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 Kalau yayasan yayasan. Yayasan, Kalau yayasan. yayasan itu dipegang sama bendahara. Kalau pribadi dapetnya dari mana? Kalau pribadi, Dagang. misalkan saya ini mempromosikan apartemen, rumah, tanah ya kan. Saya posting di Instagram pribadi gitu. Terus dapat di story gitu kan. Ada yang beli gitu. Orang transfer ke rekening pribadi, dapat fee. Nah, itu. Alhamdulillah. Terus kalau yayasan itu dipegang sama bendahara. Bendahara yayasan. Jadi Pak Martin itu minta rekening yayasan, dikirim sama dia langsung 1.700.000. Lunas. Utang yang belanja kemarin. Masya Allah, alhamdulillah. Yang di pasar Muncul kok begitu percaya memberi hutangan kepada Mas Adit? Karena setiap hari. Setiap hari belanja sama dia. Gitu. Dan Kalau yang di selalu Cilangkap, yang di Cilangkap, jadi rumah makan gratis ada 4. Ada di Ciangsana, Cilangkap, Pasar Minggu, sama di Duren 3. Mereka punya juru masak masing-masing atau dari pusat? Pusatnya di mana sih? Di Ciangsana selalu dikirim? Ciangsana sama Cilangkap. Kalau Pasar Minggu sama di Duren 3 itu masak dari Cilangkap. Gitu. Kalau yang Ciangsana ya buat Ciangsana. Yang pengunjung itu dia lagi atau ganti-ganti? Ganti-ganti, Pak. Kadang orang gila kadang. Orang gila? Orang gila kita kasih makan. Gitu, siapa aja. Sopir angkot, orang gila. Kadang orang gila jalan kaki dia. Dari Sentul ke Jakarta jalan. Iya, jalan kaki dia. Kadang gendong-gendong buntelan-buntelan itu. Stres, jalan kaki gitu kan. Gitu. Gimana perasaan Mas Adit ketika mereka makan lahap gitu ya? Saya kan ngalamin bagaimana rasanya kita nggak punya duit, kita kelaparan gitu, nggak punya duit sama sekali, lapar gitu. Saya ngerasain. Jadi saya tahu betul apa yang mereka rasakan itu, saya tahu betul gitu. Bahagia gitu. Mas Adit pernah ngerasain seperti itu ya? Saya ngerasain seperti itu. Saya lama jadi gembel juga di Jakarta. Saya kan merantau dari Palembang ke Jakarta. Saya merantau. Nggak punya saudara, ya? Nggak hidup sebatang kara, nggak punya siapa-siapa. Gitu. Tidur di pinggir jalan juga saya dulu. Ngerasain apa yang mereka rasakan dulu, sama nasib kita dulu sama dulu. Ini banyak menanyakan nomor telepon Mas Adit. Oke, siapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan nomor HP dari Mas Adit Prayoga yang sudah punya anak 4. Ini anak nomor 3 ini lucu namanya, Muhammad siapa Ibrahim. Pakai siapa? Muhammad siapa Ibrahim. Nomornya silakan dicatat ya. 0812 sudah. Kemudian 9. Sudah, kemudian 1000. Kemudian 266. 0812 kemudian 9 1000 266 Adit Prayoga. Ini ada pendengar Rasil yang bertanya, Mas Adit, selamat datang di tempat kelahirannya Mas Adit di Radio Rasil. Semoga Mas Adit tetap istiqomah walaupun sudah diundang di TV dan banyak bergaul dengan para selebritis. Mas Adit insya Allah tetap rendah hati. Ya, itu harapan dia. Amin. Oke. Mas Adit, yang tamu yang dari rumah makan gratis yang paling jauh dari mana? Ada yang dari Blok M, ada Datang yang dari kemana? Cirebon. Dari Cirebon? Ada dari Dia Cirebon. hanya mau ngerasain apanya dari Cirebon? Makan. Ada yang dari Cirebon. Dari mana-mana ada. Ada yang dari Kalimantan. Dari Kalimantan ada. Dari Kalimantan,
terus dari Dari Kalimantan. Kalimantan Barat, Itu orang miskin Pontianak. apa? Orang kan dia ada ongkos ya ke datang ke sini. Orang susah juga, Orang susah. orang susah juga gitu. Ada orang susah juga gitu. Kebanyakan orang susah malah. Terus baru-baru ini ada yang dari Bali. Hmm. Nah, dari Bali dia datang ke rumah makan gratis. Ada minta nginep nggak? Nginep. Kita kan nyediain tempat nginep juga. Ada tempat nginep juga. Ada tempat nginep. Oke. Masjid juga sama. Hmm. Masjid jauh-jauh juga datang. Nah, kita menyediakan tempat nginep juga di masjid buat musafir. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Yudi di Masjid Ar-Rahman. Assalamualaikum Mas Adit. Mas Yudi di Bogor. Saya mau tanya, apakah rumah makan gratis di Siang Sana ada kotak infak untuk orang yang mau sedekah pada rumah makan Siang Sana tersebut? Syukron. Kita dari awal tidak menyediakan kotak infak. Kenapa? Dari awal. Gitu. Tidak menyediakan kotak infak. Kenapa? Ini ada sejarahnya. Hmm. Zaman dulu, pertama kali saya buka rumah makan gratis, itu ada saya naruh bukan kotak infak, mangkok. Mangkok infak. Karena saya nggak mampu juga beli kotak infak mahal. Jadi mangkok infak saya naruh. Dikasih duit 2.000 oleh pemulung. Pemulung yang ngasih. Ya Allah. Jadi dari situ saya nangis. Betul-betul saya nangis, ya Allah, nyesel saya naruh kotak infak ini. Naruh tempat infak ini, nyesel saya. Nah itu, yang ngasih pemulung. Dari situlah saya enggak mau lagi. Dan enggak mau lagi saya. Enggak mau naruh kotak infak. Enggak mau. Sampai sekarang masjid juga enggak ada kotak infak. Dari pertama kali ngebangun sampai sekarang di masjid rumah makan gratis atau di rumah makan gratis di 4 cabang itu enggak ada kotak infak, enggak ada pakai spanduk nomor rekening nempel-nempel, enggak ada. Ngajuin proposal apa? Misalkan ngajuin proposal, minta sumbangan, minta bantuan, misalkan itu. Enggak ada, belum pernah, sama sekali belum pernah. Sekalipun belum pernah, belum. Apa minta sumbangan ke komplek-komplek orang kaya, misalkan ke pejabat-pejabat itu. Ya alhamdulillah kita belum pernah. Belum pernah minta sumbangan kemana-mana. Yang pokoknya itu tempat sedekah ikhlas. Ini betul-betul. Lalu kalau ada orang mau berinfak, beramal soleh gimana? Ini masuk dalam perut, Pak. Bukan masuk dalam kotak. Jadi sedekah itu masuk dalam perut. Nah itu. Jadi kalau ada orang mau ngasih duit, ya kita terima. Tetap kita terima ke rekening yayasan gitu. Tetap. Kalau dia minta. Tapi kalau dia enggak minta, enggak bakalan saya kasih. Sampai hari kiamat pun enggak bakalan tahu dia nomor rekening rumah makan gratis. Tapi kalau dia minta, berarti kan dia punya niat, inisiatif. Nah, kita sedekah itu harus dengan niat. Enggak bisa enggak dengan niat. Kalau dimintain, jadi gini, sedekah itu ada 2. Ada yang dari hati, hati nurani, itu ikhlas, niat namanya. Innamal a'malu binniyat. Ada juga yang karena dimintain. Karena dimintain enggak ikhlas. Ngasihnya tuh enggak ikhlas itu. Nah, itu saya enggak mau. Enggak mau minta gitu. Makanya buat teman-teman yang punya pondok pesantren, yang punya masjid, yang punya rumah tapis Quran, yang punya anak yatim, yang punya rumah makan gratis juga ya, jangan minta. Islam tidak mengajarkan kita untuk minta-minta, ngemis-ngemis, jangan. Mau dia orang kaya kayak mau dia pejabat, mau dia presiden, jangan kita minta-minta. Minta sama Allah aja, biarlah Allah yang menggerakkan hatinya nanti. Kita ngasih motivasi ke dia boleh. Nge-share kegiatan kita ke dia boleh. Supaya Boleh. tertular ya. Kasih tahu nih ada anak yatim nih. Gitu. Sendal jepitnya putus. Barangkali mau ngasih sendal jepit kan itu. Iya, apa sepatu ya kan? Sepatunya lah sobek gitu. Bapaknya lah meninggal, kita yang ngasuh. Barangkali mau nyumbang sepatu. Sebiji jadilah, tapi jangan sebiji pula, Pak. Sepasang gitu. Sepasang gitu kan, kanan kiri. Nah, satu anak jadilah kalau mau ngasih. Kalau enggak ngasih enggak apa-apa. Berarti belum tergerak hatinya. Nah, kalau misalkan kita minta, nanti dia ngasih enggak ikhlas. Percuma, kita tuh nyari pahala. Bukan nyari duit, bukan nyari donasi, bukan. Kita nyari pahala. Nah, jadi di rumah makan gratis itu tidak menyediakan kotak infak, itulah alasannya. Nah, tidak menempelin nomor rekening pakai spanduk itu enggak. Gitu. Biarlah Allah yang akan menggerakkan hatinya. Karena manusia ini pasti mati, pasti. Nyesel. Orang meninggal enggak sedekah semasa hidup, menyesal. Lah kan kita manusia, baru lahir ditolong Allah, baru lahir ditolong orang. Jadi satu yang nolong Allah, yang kedua yang nolong orang. Ketika dia meninggal dunia, ditolong orang. Semasa hidup ndak nolong orang. Apa kata malaikat? Nauzubillah min dzalik nih orang. Baru lahir ditolong orang. Meninggal dunia ditolong orang. Gitu. Oke, assalamualaikum. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti. Assalamualaikum.
Semoga Mas Krisna dan Mas Andi serta semua kru selalu sehat. Terima kasih Ibu Siti, dan juga untuk Mas yang lain-lain di sini ya. Mas Neza, Mas Ondi, Mas Yusuf. Alamat rumah makan gratis yang dekat Rasil di mana ya? Dan alamat masjidnya di mana? Kalau rumah makan gratis ketik aja di Google Maps. Google Maps ketik aja rumah makan gratis Ciang Sana atau rumah makan gratis Cilangkap. Kalau saya tinggalnya di Cilangkap, stay-nya di Cilangkap ya. Rumah makan gratis Cilangkap. Nah, di rumah makan gratis Cilangkap itu juga ada anak santri. Jadi saya tuh ngumpulin anak yatim. Anak yatim piatu, tidak punya orang tua, daripada dia hidup di jalan jadi tukang ngamen, mending ikut saya. Nanti saya ajarin masak nasi. Masak nasi, masak sayur, masak ikan, ngerebus ayam, saya ajarin nanti. Nah, itu. Buat apa? Ya buat dia jadi karyawan untuk memakan gratis, jadi relawan. Gitu. Anak-anak yatim itu. Nanti saya ajarin juga ngaji, baca Quran, sholat. Kita kan udah bangun masjid nih. Nanti kalau dia mau jadi marbot kan lumayan kan gitu kan. Jadi orang baik. Kalau ada pendengar hasil ingin juga rumahnya dijadikan rumah makan gratis, bagaimana caranya? Boleh. Itu nah kalau rumah tidak laku-laku, misalkan dijual ya, tidak laku-laku, rumahnya besar, pinggir jalan itu. Ya daripada jadi rumah hantu, mending dijadiin rumah makan gratis. Bisa dijadikan juga rumah tapis Quran. Nah, nanti saya bantu kelola. Insya Allah. Tapi jangan pula maksudnya kita kan tujuan akhirat ya, tujuan pengen dapat pahala. Saya pernah ketipu sekali soalnya. Itu bagaimana? Ada orang minjemin rumah untuk dijadikan rumah tapis Quran. Ya. Sudah saya bagusin, sudah saya renovasi, Terus? gitu. Dijual. Rumahnya udah bagus, udah dijual. Nah itu kan, wah ini orang saya bilang dijual rumah. Ada penggantian nggak? Laku juga nggak kasih duit sama sekali. Nah itu Ya kan, Allah. tapi saya nggak sebutin namanya ya, takut gibah gitu kan. Ya biarin aja lah, ikhlas aja lah saya. Gitu. Soalnya capek-capek, iya, capek-capek. Anak santrinya udah ada. Nah itulah manusia kan namanya kan. Ya, gimana kalau manusia sih susah juga kita. Makanya saya nggak mau lagi kayak gitu. Kalau misalkan saya tanya dulu, ini bener-bener lillahi ta'ala ikhlas apa gimana, apa mau main-main gitu. Bapak ada hitam di atas putih misalkan setahun apa 2 tahun kan enak kan gitu kan. Ini enggak. Nyuruh buka rumah tapis Quran, rumah makan gratis. Sudah saya renovasi, yang bocor-bocor saya benerin. Saya udah manggil tukang gitu. Terus dijual, laku pula dijual. Pakai iklan pula dia. Ya Allah. Oke, Mas Adit dulu pernah belanja untuk makanan ya, untuk dimasak, parkir di supermarket hilang makanan ayam. Gimana ceritanya tuh? Jadi saya dulu sama istri belanja ke pasar Cilengsi, beli ayam 10 ekor. Ayam itu sudah dipotong-potong. Ya. Saya beli, Taruh di saya stang mobil, gantung di motor, gantung di motor. Tiba-tiba istri ngomong, masih ada uang sisa belanja Bi? Masih sayang. Coba Bi beli panci sama baskom gitu. Masih ada berapa? 50.000, cukup nggak? Ya udah beli dulu panci sama baskom, beli. Nah gitu. Centong, bukan panci sama baskom, centong sama baskom. Terus beli centong sama baskom. Begitu turun dari motor, istri, saya ikutin. Saya tinggal motor, saya parkir. Begitu sudah beli centong sama baskom, kembali ke motor, hilangnya ayam. Ayamnya hilang. Saya cari-cari. Dek, ayam kita hilang, Dek. Cari lagi, muter-muter. Sampai saya ke toko ayam, nggak ada lagi. Hilang ayamnya. Nah, akhirnya mau pulang. Begitu pas mau pulang, nyetat motor, nggak hidup pula motornya. Lah mogok pula, ya ini motor. Ya Allah, duitnya habis. Centong sama baskom tadi habis. Duitnya beli centong. Habis total. Nah, gawat. Buka bensinnya banyak. Gitu. Ya Allah. Nyari-nyari lagi ayam. Udahlah, cari-cari. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang nyamperin. Kenapa? Dek, tadi saya lihat mondar-mandir depan toko saya, kenapa? Ayam saya hilang, Bu. Ayam apa? Ayam hidup. Ayam mati, sudah dipotong-potong, hilang. Nah, akhirnya, yuk ikut saya yuk, katanya gitu. Saya ikut. Bu, nggak usah lah Bu, saya bilang. Ikut aja nggak apa-apa. Ikut. Begitu ikut, tolong potongin ayam. Berapa hilangnya Mas? 10 Bu. Tolong potongin ayam 12 nih, yang besar-besar. Dikasih ke saya gratis. Saya balik ke motor, Dek dikasih ibu ini ayam, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak Bu, jazakillah khairan, kata istri saya kan, masya Allah. Ya, sama-sama katanya. Saya start motor, hidup. Tadi nggak hidup nih. Begitu ini kunci motor, cet, langsung hidup. Saya jalan, begitu pas di tengah-tengah perjalanan, saya ngeliat ke istri,
Dek, kenapa kamu nangis, Dek? Lihat istri saya nangis. Allah maha baik, Bi, katanya. Kata istri saya. Kenapa? Kita hilang ayam 10. Allah ganti 12. Kita mau jalan pulang ke rumah, mau kita ikhlasin aja tuh ayam yang hilang. Malah Allah bikin motor mogok. Katanya gitu. Terus ayam sudah dapat Motor hidup. yang besar-besar tuh, yang 12, motornya hidup, katanya gitu kan. Allah maha baik, Ya katanya. Allah Ini sudah Karim, rencana Masya Allah ini, katanya. Iya, rencana Allah, katanya. Berarti kita ditakdirkan hari ini masa ayam lebih banyak. Jangan besar-besar lagi, katanya. Kata istri saya gitu. Masya Allah, kamu cerdas sayang. Bener. Masya Allah. Pernah juga waktu mau masak gas habis nggak ada ya, mau masak nggak ada gas, duit nggak ada lagi. Hah? Itu pernah di Ciang sana. Jadi dulu pernah masak ayam. Itu masak ayam 30 ekor tuh. Kalau Masak ayam 30 ekor. Banyak, sudah dipotong-potong, 1 ekor tuh potong 10. 30 ekor masak. Terus tiba-tiba kompornya mati. Kupikir rusak ya kan. Tahu-tahu gasnya habis. Muka cengkek celengan, nggak ada duit nggak ada lagi, habis, nggak ada duit lagi. Akhirnya mau ngutang di warung, nggak dikasih oleh warung. Alasannya? Nggak ada katanya. Habis Pak, katanya nggak ada gas ya, katanya nggak dikasih. Akhirnya udah, sambil ngenteng gas itu saya pulang ke rumah. Saya lihat ada mobil warna hitam ngasih klakson, tin katanya. Pak Adit ya? Oh iya Pak. Wah, saya telepon gak diangkat-angkat, susah banget ngubungin Mas Adit, katanya. Oh, mohon maaf Pak, saya bilang lagi di dapur tadi. Itu bawa gas. Saya bawa gas nih, katanya. Mau nyumbang. Hah, Masya Allah Pak. Mau nyumbang gas. Isinya nggak? Ada isinya nggak? Bilang, iya, sama isinya, katanya. Ya udah saja Pak, ketemu di rumah aja. Saya ngenteng gas. Naik aja, enggak, Bapak jalan kaki aja. Nah, masuk. Begitu dia masuk mobil, dia datang ke rumah makan gratis. Ketemu, ngobrol. Diturunin semua 10 unit. Ya Allah. 10 gas itu diturunin semua. Sama tabungnya pula dikasih gratis. Dikasih gratis sama isi-isinya. Ya Allah. Kita lagi masak, kehabisan gas, Allah datangkan gas. Nah, yang saya salut itu kenapa Allah kasih gas ya? Nggak dikasih duit. Itu saya salut itu. Kenapa? Dan banyak banget lagi. Butuh cuma 1, Allah kasih 10. Nah, itu. Iya. Jadi bisa masak sepuasnya itu. Nah, alhamdulillah. Jadi Allah tuh maha baik. Allah maha baik, jangan kita merasa khawatir, takut rugi, takut miskin, takut berkurang harta ketika ingin melakukan kebaikan. Ketika mau berinfak nanti mikir, wah, infak 10.000, punya duit 20.000, kurang dong, habis dong. Nah, itu. Jangan usah mikir begitu. Bagaimana mungkin diri kita ini takut rugi, takut miskin, takut berkurang harta, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh zat yang maha kaya. Yang maha kaya itu siapa? Allah, yang menciptakan bulan, bumi, matahari, langit. Lihat gunung, kita lihat gunung itu tingginya besar. Ketika kita nanya sama anak Adam, wahai anak Adam, katakan kepada gunung yang tinggi besar, siapa yang menciptakan gunung? Gunung itu menjawab, Allah. Wahai anak Adam, katakan kepada semut, siapa yang memberi semut itu tenaga? Profesor, doktor, ilmuwan bisa ngasih semut itu tenaga? Nggak bisa. Nggak bisa. Sepintar-pintar manusia, walaupun dia profesor, doktor, ilmuwan, sudah jadi S3, S5 lah, palangan. Nggak usah S3 gitu kan. Nah, itu nggak bisa ngasih tenaga kepada semut. Siapa yang ngasih semut itu tenaga? Allah. Wahai anak Adam, katakan kepada gunung yang tinggi besar, siapa yang menciptakan gunung? Yang bisa bangun gunung, bikin gunung? Allah, hanya Allah saja. Nggak ada yang lain, hanya Allah saja. Makanya kita minta sama Allah aja. Nggak usah yang lain-lain, nggak usah. Dahulukan Allah, baru yang lain-lain. Misalkan saya mau makan, Allah dulu, jangan makan dulu, salah. Allah dulu, baca doa dulu. Nah, baru makan. Mau tidur, Allah dulu. Doa dulu, minta perlindungan Allah dulu, baru tidur. Mau siaran tadi Allah dulu nggak? Allah dulu. Minum deh. Nih, ini kan tadi dibikinin kopi ya. Bismillah. Kan nyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Oke, Iwan. Minum kopi. Allah dulu. Pokoknya Allah dulu. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dari obrolan kita dengan Mas Adit Prayoga. Dia adalah penggagas rumah makan gratis yang sudah ada di mana-mana. Anda mau mencatat nomor teleponnya Mas Adit nih, saya akan bacakan. Silakan siapkan pulpen sama kertas atau bisa juga langsung di handphone Anda.
Adit Prayoga lahirnya di Palembang tanggal 7 Juli tahun 92, SD-nya SD 6 di Palembang, SMP-nya SMP 17 tapi nggak kelar sampai kelas 1 aja ya. Iya, alhamdulillah. Kenapa nggak ada duit buat terus lanjutin? Jadi saya tuh udah nyari duit dari kelas 5 SD. Oh, udah nyari duit? Iya. Sebagai apa? Usia 1 tahun dulu pernah jadi ngangkat belanjaan ibu-ibu di pasar. Pasar Cindi. Di pasar Cindi Palembang. Di Palembang. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu belanja tuh saya ngangkatin. Bu, ngangkat bu, ngangkat belanjaan ibu-ibu. Saya Terus? ngangkat. Nanti ada yang minta diangkatin santan, minta diangkatin ayam, ikan gitu. Nah, itu saya angkatin, saya sayuran. Dikasih duit, diupah 5.000, 10.000. Waktu itu orang tua emang kerjanya apa? Bapak saya tuh nggak kerja dulu. Hmm. Nggak kerja, kadang jadi supir angkot, kadang nggak kerja kayak gitu. Ngontrak juga di Palembang. Susah juga. Oh, Masya Allah. Jadi bantu orang tua memang dari kecil nyari duit. Oke. Baik, ini nomor teleponnya Mas Adit Prayoga. Nomornya 0812 kemudian 9 sudah, kemudian 1266 0812 9 1266. Assalamualaikum Mas Adit, saya pernah dengar katanya Mas Adit ada satu penyumbang Mas Adit yang rutin lalu dia berhenti karena mau lihat Mas Adit di TV sudah jadi selebritis lalu dia menghentikan sumbangannya, apa betul? Iya. Kenapa Jadi begitu? saya masuk TV itu disangka orang udah kaya. Disangkanya saya itu udah kaya, sudah besar, dikasih bayaran banyak itu, kayak gitu. Padahal ini demi Allah, saya tuh rumah aja nggak punya sampai sekarang. Demi Allah, apa yang saya miliki mungkin bisa dihitung yang saya beli secara pribadi. Iya. Motor. Ini saya copot satu nih, peci misalkan. Ini yang nanya malaikat nih ya, Hah? bukan manusia. Ini sumpah mah. Yang nanya bukan Pak Krisna, ini malaikat nih yang nanya. Peci, Dit, kau dapat dari mana peci ini? Saya jawab, dikasih orang. Oh, dikasih. Siapa yang ngasih? Yang punya wali ID. Makanya ada wali W ini, bukan A, W hurufnya. Wali ID, peci ID. wali ID. Nah ini Casio mereknya, dikasih orang. Dikasih. Baju, sumpah mah. Baju Baju koko ini nih. bagus nih Dit, katanya gitu. Dari mana kau dapat baju nih? Dikasih orang juga. Siapa yang ngasih? Gitu. Hamba Allah yang ngasih. Datang ke rumah makan gratis, minta dipromosiin pula bajunya. Nah, apa mereknya lupa saya. Jam tangan, ulang tahun kemarin. Oh, ya. Ulang tahun dikasih Tanggal kado jam tangan. Nah, itu. HP. Kalau HP ini saya beli. Tapi duitnya kurang. Ditambahin orang pula duitnya kurang. Mahal soalnya. HP saya kan rusak, ya kan? Saya beli HP terus uangnya kurang. Saya telepon teman, ada teman dikasih sama dia. Ya saya bantuin, saya tambahin katanya. Saya butuh HP soalnya buat balas-balas WA, SMS. Kalau dulu pakai SMS, Asia kan dulu kan, pakai HP Asia tuh. Sekarang nggak bisa, nggak punya pulsa susah, nggak bisa balas pesan, nggak bisa. Harus punya WhatsApp sekarang, ngikutin zaman kan. Nah iya, dari ikat pinggang sampai ke. Jadi kalau Dikasih orang saya rumah. pulang-pulang ini meninggal, aman Pak, aman. Hisapnya sedikit. Kan malaikat nanya. Kalau motor ini motor. Kalau motor itu dikasih orang, dibeliin orang. Jadi orang beliin saya motor. Nah, jadi saya yang beli, duitnya dari orang itu. Oh. Dibeliin motor. Nah, ya kalau misalkan pulang-pulang meninggal, kita aman. Kenapa? Yang ditanya sama malaikat, kita jawab dikasih orang. Dari orang. Jadi kita nggak beli sendiri, nggak kena riba pula. Ada kan orang ditanya malaikat, dari mana kau dapat? Kredit. Nah, kredit. Riba dong, riba kena dosa pula. Nah, ada juga yang dari mana kau dapat? Maling, Pak. Jadi duitnya dari maling, korupsi gitu kan, dibelikan barang. Nah, tapi sudah sepensiun katanya, tetap peci hasil korupsi, peci baju dia korupsi dulu kan banyak-banyak, terus itu dia tobat. Begitu dia tobat, dia beli peci, dia sholat. Ketika dia meninggal, dia komplain, ya Allah kenapa doa-doa saya ini tidak ada satu pun yang terkabulkan. Bagaimana mau terkabul kata Allah? Makanannya kamu makan haram, peci yang dipakai haram, duitnya dari uang yang haram. Dan dia bertobat itu cuma sekedar niatnya dia saja yang tobat. Iya, ucapan dia saja yang tobat.
Kalau dia benar-benar taubat, ya kan, dia datang ke radio silaturahim ini, minta konsultasi sama Pak Ustadz, Ustadz Krisna, gimana Ustadz? Iya, kalau memang Jangan ke benar-benar saya lah. bertobat, gitu kan. Nah, jadi uang hasil korupsinya bagaimana nih? Ya bisa buat bangun jalan, toilet, ada jalan yang sampai pelosok-pelosok rusak, ya kan? Nah itu bisa diksanain, jangan masih dinikmatin, kayak gitu. Nah, ya kalau misalkan saya secara pribadi, ada orang yang tadinya rutin nyumbang ke rumah makan gratis. Tiba-tiba sekarang dia lihat saya masuk TV diundang oleh artis-artis. Dia enggak nyumbang lagi. Enggak apa-apa. Saya enggak minta. Karena gini, ini tempat yang betul-betul tepat sasaran. Secara ikhlas. Jadi kita enggak butuh yang apa namanya itu harus kita minta dikasih. Enggak kayak gitu. Pokoknya ada niat dari hati nurani, dia mau sedekah, silakan. Saya secara pribadi aja saya sedekah ke rumah makan gratis ini. Jadi kalau saya dapat duit, ini demi Allah. Nih kalau kemarin saya bantuin jual rumah, alhamdulillah dapat 1 unit, dikasih 2,5%. Saya ngomong, ini kita dapat duit 80 juta, kita masukin ke yayasan 40 juta, yang 20 jutanya kita bagi. Nah gitu, 40 juta kan bagi-bagi kan. Nah ini 20 juta kita bagi lagi, kayak gitu. Jadi kita sendiri pun sedekah, kita secara pribadi gitu. Jadi rumah makan gratis ini bukan pure milik saya, kesemuanya harus dana dari saya, enggak, kayak gitu. Kita milik kita bersama, kita jaga gitu. Nanti kalau saya meninggal gitu, tetap jalan insya Allah tetap jalan. Oke, Mas Adit kan punya 4 ya, 2 putra, 2 putri. Apa yang akan Mas Adit cita-citakan untuk anak-anaknya Mas Adit ya? Akan menjadi apa mereka? Ada arahan apa dari Mas Adit? Ya kalau anak saya yang pertama itu insya Allah dia akan meneruskan rumah tahfiz Quran. Karena anak saya yang pertama itu pinter, sekolahnya di Al-Azhar, sekolah unggulan tahfiz. Oh, itu kan mahal tuh. Tahfiz. Tahfiz. Sangat mudah bagi Allah. Semua punya SPA. SPA itu singkatan. Apa? SPA. Semua punya Allah. Masya Allah. Semua punya Allah. Jadi tidak ada yang Semua. mahal. Sangat mudah bagi Allah. SPA. Semua punya Allah. Ya kalau misalkan kita beranggapan mobil itu harganya mahal. Rumah harganya mahal. Sekolah di sekolah-sekolah elit. Sekolah lab school, sekolah silaturahim, sekolah silaturahim homeschooling kan ada yang schooling. Apa namanya? Silaturahim school. IMC, Insan Mandiri. Insan Mandiri. Nah, sekolah di Insan Mandiri mahal katanya gitu kan. Ya Allah. Kita ini baru lahir, telanjang. Pakai baju aja enggak? Iya kan? Semua yang kita dapat itu dari Allah, bukan dari kepintaran kita. Kalau kita merasa kita dapat duit, punya harta, dari kepintaran kita sombong kita. Enggak boleh sombong. Semuanya punya Allah. Saya bisa nyekolahin anak di sekolah Al-Azhar itu dibayarin. ada yang biayain. Nah, itu. Jadi alhamdulillah. Walaupun semahal apapun sangat mudah bagi Allah. SPA, semua punya Allah. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan saya meninggal, terus tanah yang saya beli itu apa jadi harta waris? Sudah jadi milik Allah, wakaf. Sudah saya balik nama menjadi wakaf. Wakaf milik siapa? Milik Allah. Ya, kalau saya meninggal, apakah mobil, motor yang saya naikin ini menjadi harta waris anak saya? Enggak ada satupun. Pengennya zero aja ya. Jadi Dari saya tuh cuma kepemilikan. numpang hidup, Saya sendiri numpang hidup. Jadi peci yang saya pakai ini pun, saya ngomong ke istri, kalau saya meninggal deh, hari ini atau besok, atau lusa, atau kapan kalau saya meninggal, jangan ada satu pun yang tersisa, jangan sampai. Peci, sendal jepit, walaupun sendal jepit, tetap sumbangin ke anak santri, ke orang yang suka dimakan di rumah makan gratis, kasihin aja, kasihin. Jam tangan, kasihin, sumbangin aja. Kalau kamu mau jual aja. Jadi nggak ada satu pun yang tersisa. Nah itu. Karena saya pengen mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikahi istrinya itu, maharnya itu 100 ekor unta. Ketika dia meninggal, apa yang ditinggalin? Apa mobil Lamborghini apa? Apa tanah 5 hektar? Nggak ada satupun. Para sahabat, kalau kita datang ke Mekah, ke Madinah, kita lihat itu ada towernya Utsman, itu ada towernya Abu Bakar As-Siddiq, itu ada towernya ini Abdurrahman bin Auf, bangun tower tinggi-tinggi, tower Zam-Zam.
Kita lihat itu, menara-menara tinggi itu amal jariahnya beliau. Berapa harta waris yang beliau tinggalkan? Nggak ada, semuanya tuh untuk Allah, untuk hamba-hamba Allah. Nah itu, semuanya diwakafkan menjadi amal jariah. Salah orang, salah persepsi, dia mengumpulkan harta untuk memperkaya diri, biar harta warisnya banyak. Cukuplah kita menerima di surga. Amin. Salah. Masya Allah. Jadi gini, tujuan kita hidup ini hanya untuk ibadah. Kalau misalkan kita mencari harta, nauzubillah min zalik, jangan. Termasuk rumah makan gratis. Ini rumah makan gratis, semakin banyak yang makan, semakin banyak kita dapat pahala. Semakin sering masuk TV, masuk radio, saya menerima. Bagus, saya bilang. Kalau bisa seluruh dunia. Rumah makan gratis, seluruh dunia. Biar tidak ada yang kelaparan. Karena ingat pesan Nabi SAW. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian masih ada yang kelaparan. Tidak beriman. Orang Islam ini tidak beriman apabila dia membiarkan tetangganya kelaparan. Sedangkan tetangganya ada yang kelaparan, dia tidur dalam keadaan kenyang. Terkadang kita nggak sadar ya, di dalam kulkas itu masih banyak makanan. Habis ngadain acara arisan kemarin, makanannya banyak, nyampe terbusuk-busuk. Gitu. Ya Allah, itu di pemulung-pemulung, kampung-kampung, orang-orang miskin. Saya pernah bagi-bagi anggur, rebutan. Dan ada salah satu anak kecil ngomong, Pak, udah 3 tahun ini tidak pernah makan anggur nih. 3 tahun, bayangin coba. Iya, usia kamu berapa emang, Dek? 6 tahun, Dek. Ya Allah, 3 tahun, tidak pernah ngelihat kalau di TV ngelihat, gitu kan? Nah, itu. Berapa harga anggur? Apel, nah. Iya. Itu. Nah, kita dengan kita berbagi ini, itu, Masya Allah. Gak cuman manusia yang senang, malaikat ikut tertawa, ikut bangga, ikut senang. Masya Allah. Karena ada pernah kisah nyata, wanita soleha masuk neraka, hanya gara-gara membiarkan seekor kucing terkurung. Masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Malaikat nangis. Ada kucing, ngiung, ngiung, ngiung. Kalaulah kucing itu bisa teriak, tolong, dia akan teriak. Karena dia nggak bisa ngomong, cuma ngiung, 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 ngiung. Sampai penduduk langit, seluruh malaikat 70.000 malaikat yang ada di langit itu nangis semua. Ya Allah, kasihlah rezeki ya Allah. Ya Allah, kasihlah, nggak kuat kita denger meong-meongnya tuh. Kasihlah rezeki ya Allah. Allah katakan dalam kitab hadis yang sahih, rezekinya sudah aku siapkan di atas tanah dan di bawah tanah. Di atas tanah dia terkurung, di bawah tanah dia itu masih ada makanan. Ya, akhirnya kasih tahu kucing itu, dikasih tahu sama malaikat, kamu kais-kais tanah, lantai itu kamu kais-kais, dan nanti di bawah tanah itu ada makanan. Karena kemampuan kucing nggak kuat, ngais-ngais tanah, akhirnya meninggal. Kucingnya mati kelaparan. Wanita soleha itu masuk neraka jahanam gara-gara membiarkan kucing kelaparan ya. kelaparan. Dan ada juga wanita nggak soleha, pelacur, masuk surga. Hanya gara-gara ngasih minum seekor anjing. Nah, ini bisa kita ambil hikmahnya. Ini pelacur loh. Ngasih minum, yang dikasih minum anjing. Nah, ini kita ngasih makan orang. Kita ngasih minum orang. Orang-orang pensiunan, sudah tua-tua, sholatnya 5 waktu, terjaga, zikirnya tiap hari. Bahkan ada yang pakai sorban, pakai peci, jamaah tablik namanya. Pakai tasbih setiap hari itu. Makan di rumah makan gratis setiap hari. Sholatnya 5 waktu. Saya seneng gitu, seneng banget. Masya Allah Pak, saya bilang, kalau mau nambah sepuasnya. Bener. Sampai mentok-mentok lah. Saya megang 3 piring, 4 piring, nggak apa-apa, makan aja banyak. Oke. Nah, gitu. Mas Adit ngomong-ngomong soal wakaf, alhamdulillah Rasil juga nih wakaf nih. Ya. Diwakafkan Rasil, wakaf, terus Masjid Umar bin Khattab di Jatinegara itu juga diwakafkan. Masya Kemudian Allah. IMC, Insan Mandiri Boarding School itu diwakafkan. Diwakafkan juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Oleh ya namanya Mas Adit sudah tahu lah ya. Iya. Ini semua kita nih berdiri di atas tanah wakaf ini. Allah. Insya Allah nanti juga Batam. Di Batam. Diwakafkan juga. Oh, Wakaf. Masya Allah, Masya Allah. Wakaf kita. Allahu Akbar. Oke. Masya Kita sudah di akhir waktu nih. Tapi ada yang belum mencatat ini nomor telepon Mas Adit. Saya akan bacakan. Siapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan kembali. Nomor telepon Mas Adit Prayoga, penggagas rumah makan gratis yang tidak ada kotak infaknya. Luar biasa. Oke, ini nomornya. Dicatat baik-baik. Nomor telepon Mas Adit Prayoga. Nomornya 0812
sudah. Kemudian 9, sudah. Kemudian 1000, kemudian 266 0812 9 1000 266. Adit Prayoga yang lahir di Palembang tanggal 7 Juli tahun 92, penggagas rumah makan gratis dan sekarang sudah ada di mana-mana, di antaranya di Jangsana, di Cilangkap Baru, di Pasar Minggu di Kalibata dekat rel kereta api, di Duren 3 depan Rumah Sakit Siloam. Terima kasih Mas Adit, salam buat istri tercinta yaitu Mbak Asti Luhur Fitriani, orang Sunda, orang dari Cililin ya, Bandung kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian juga untuk anak-anaknya yaitu Sultan David Al-Mumtaz, Daud. Sultan Daud Al-Mumtaz, kemudian Putri Jahrona Zahra, kemudian Muhammad Siapa Ibrahim, dan yang terakhir Putri Azkia Zahra. Kemarin baru lahir tanggal berapa kemarin tuh? Nah, kemarin tanggal Berapa hari yang lalu ya, Mas? 3 hari. 3 hari lalu. Oke, selamat untuk Mas Adit. Terima kasih atas kunjungannya ke tempat kelahiran Mas Adit di Rasil ini. Mudah-mudahan tadi apa yang dibicarakan Mas Adit menginspirasi kita untuk giat bersedekah dan berinfak. Saya ngucapin banyak terima kasih kepada Radio Silaturahim dan juga pendengar-pendengar Radio Silaturahim, bahkan pendiri-pendiri, pejuang-pejuang Radio Silaturahim. Saya banyak mengucapkan terima kasih dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang besar dunia dan akhirat. Amin. Balasan-balasan untuk ayah bunda abang kakak yang telah ikut bantu berjuang membesarkan Radio Silaturahim. Saya doakan nanti dipertemukan oleh Allah di surga Amin. Firdaus. Amin. Allah pertemukan insya Allah. Amin. Mudah-mudahan saya pun akan bisa menjadi salah satu orang yang menjadi saksi kebaikan-kebaikan ayah bunda, abang kakak yang telah bantu syiar Islam, syiar dakwah ini. Masya Allah. Saya demi Allah, ini kalau seumpama saya punya duit banyak nih ya, demi Allah, nggak mau saya nggak, satu aja yang terdengar di telinga saya, Radio Silaturahim sedang ada program wakaf atau sedang ada program infak, ada duit berapapun di kantong saya keluarin. Tanpa saya konfirmasi ke Ustadz Krisna lagi, tanpa ngomong, saya akan ikut. Karena saya tahu betul, Masya Allah. ini perjuangan dakwah yang sangat luar biasa. Seumpama Rasulullah SAW itu masih ada, beliau akan menangis melihat perjuangan-perjuangan hamba-hamba Allah yang sangat luar biasa ini. Benar, Masya Allah. Karena saya tahu betul, ini radio dakwah yang sangat-sangat bagus. Islam yang satu, mempersatukan agama Islam dari banyak golongan-golongan, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, ini dipersatukan. Amin. Gitu. Masya Allah. Jadi kita harus support, kita harus bantu, kita harus siarkan, kita harus besarkan. Gitu. Jangan sampai ada duri-duri yang mengganggu, jangan sampai ada oknum-oknum ya yang merusak Islam ini. Jangan sampai orang membakar Al-Quran, ya, dia akan mendapatkan azab dan kita tidak ada masalah apapun. Karena Al-Quran sudah di kepala, sudah hafal. Bakar ya, bakar. Tunggu azab dari Allah. Oke. Ya. Dan terima hukuman ya, ada hukumnya. Ada hukumnya. Di negara ini, apalagi negara Indonesia nih, ada hukumnya. Hukum sara ada ya kan? Nah, itu. Nauzubillah min zalik mereka itu. Nah, akan tetapi saya katakan Al-Quran tidak akan pernah musnah. Oke. Ya, sudah hafal di kepala. Banyak penghafalnya. Kita bantu terus ya. Baik. Radio Silaturahim. Terima kasih Mas Adit. Kita sebentar lagi masuk waktu zuhur. Kita salat zuhur berjamaah di Masjid Silaturahim. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Mas Adit. Mudah-mudahan siaran tadi bisa menginspirasi hal-hal yang positif dalam diri Anda dan diri kami semuanya. Terima kasih supportnya Mas Adit. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.